Baik, selamat malam Miss. Perkenalkan, nama saya Frederick Aprilia Nasibuan. Saya dari Teknik Perkapalan Hybrid. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Wind Assisted Propulsion. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mempresentasikan. Yang pertama, kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah yang berjudul Wind Assisted Propulsion, solusi berkelanjutan untuk transportasi maritim ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai inovasi teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi laut, khususnya dalam pemanfaatan energi angin sebagai sumber tenaga tambahan pada kapal. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep, jenis teknologi, manfaat, tantangan, serta prospek masa depan dari Wind Assisted Propulsion. Penulis berharap makalah ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktis, maupun masyarakat umum yang tertarik pada isu-isu lingkungan dan teknologi maritim. Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, baik berupa informasi, saran, maupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Goje, 18 November 2025. Frederick. Bab 1, pembahasan. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Industri pelayaran merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca yang cukup besar di dunia. Penggunaan bahan bakar fosil pada kapal menyebabkan polusi udara dan meningkatkan biaya operasional. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan efisien. Salah satu solusi yang mulai banyak dikembangkan adalah Wind Assisted Propulsion, yaitu pemanfaatan energi angin sebagai teknologi tenaga tambahan pada kapal. Teknologi ini diharapkan dapat membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi, serta mendukung tercapainya transportasi laut yang berkelanjutan. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Wind Assisted Propulsion dan bagaimana prinsip kerjanya pada kapal modern. Yang kedua, apa saja jenis-jenis teknologi Wind Assisted Propulsion yang saat ini telah dikembangkan dan digunakan di industri maritim. Yang ketiga, bagaimana manfaat penerapan Wind Assisted Propulsion terhadap penghematan bahan bakar dan pengurangan emisi gas rumah kaca pada kapal. Yang ketiga, bagaimana manfaat penerapan Wind Assisted Propulsion terhadap penghematan bahan bakar, pengurangan emisi gas rumah kaca pada kapal. Yang keempat, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi Wind Assisted Propulsion di sektor pelayaran. Yang kelima, bagaimana prospek dan perkembangan Wind Assisted Propulsion di masa depan dan dalam mendukung transportasi laut yang berkelanjutan. 1.3 Tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan prinsip kerja Wind Assisted Propulsion pada kapal modern. Yang kedua, mengidentifikasi dan menguraikan berbagai jenis teknologi Wind Assisted Propulsion yang telah dikembangkan dan digunakan di industri maritim. Yang ketiga, menganalisis manfaat penerapan Wind Assisted Propulsion, khususnya dalam hal penghematan bahan bakar dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang keempat, mengkaji tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi Wind Assisted Propulsion di sektor pelayaran. Yang kelima, menjelaskan prospek dan perkembangan Wind Assisted Propulsion di masa depan dalam mendukung transportasi laut yang berkelanjutan. Bab kedua, pembahasan.
2.1 Wind Assisted Propulsion. 2.11 Pengertian Wind Assisted Propulsion. Wind Assisted Propulsion WAP. WAP adalah sistem yang memanfaatkan energi angin sebagai tenaga tambahan untuk mendorong kapal. Teknologi ini bekerja secara hybrid sehingga mesin kapal utama tetap berfungsi namun konsumsi bahan bakar dapat dikurangi. 2.12 Prinsip kerja Wind Assisted Propulsion. Prinsip kerja WAP adalah memanfaatkan tekanan dan kecepatan angin yang mengenai permukaan layar atau rotor yang menghasilkan gaya dorong tambahan. Dengan adanya gaya dorong dari angin, mesin kapal utama dapat dikurangi dayanya sehingga konsumsi bahan bakar dan emisi berkurang. 2.2 Jenis-jenis teknologi Wind Assisted Propulsion. 2.21 Flatner Rotor. Flatner rotor adalah silinder vertikal yang berputar dan memanfaatkan efek Magnus untuk menghasilkan gaya dorong. Teknologi ini telah digunakan pada kapal kargo dan tanker. Terbukti mampu menghemat bahan bakar hingga 10%. 2.22 Wing sails atau layar kaku. Wing sails merupakan struktur mirip sayap kapal yang dipasang secara vertikal di atas kapal. Wing sails memiliki efisiensi aerodinamika tinggi dan dapat diatur secara otomatis sesuai arah angin. 2.23 Section sails atau layar hisap. Section sails menggunakan sistem hisap udara untuk meningkatkan gaya angkat dan mengurangi hambatan. Teknologi ini efisien dalam menghasilkan gaya dorong dan stabilitas kapal. 2.24 Kite sails atau layar layang. Kite sails adalah parasut atau kanopi besar yang diterbangkan di kapal untuk menangkap angin di ketinggian. Sistem ini efektif untuk kapal besar dan dapat memberikan penghematan bahan bakar yang signifikan. 2.3 Manfaat Wind Assisted Propulsion. 2.31 Penghematan bahan bakar. Penggunaan WAP dapat menghemat bahan bakar antara 4,5% hingga 25% bahkan lebih tinggi pada kapal baru yang didesain khusus untuk teknologi ini. 2.32 Pengurangan emisi. Dengan berkurangnya konsumsi bahan bakar, emisi CO2 dan polutan lain juga menurun secara signifikan. 2.33 Efisiensi operasional. Sistem modern WAP tidak memerlukan tambahan kru khusus dan dapat dioperasikan secara otomatis. 2.34 Dukungan regulasi. Teknologi ini membantu kapal memenuhi standar efisiensi energi dan emisi yang ditetapkan oleh IMO dan badan regulasi lain. 2.4 Tantangan implementasi Wind Assisted Propulsion. 24.1 Investasi awal. Biaya pemasangan sistem WAP masih relatif tinggi, terutama untuk retrofit kapal lama. 2.42 Desain kapal. Penyesuaian desain kapal agar kompatibel dengan sistem WAP seperti ruang dek dan stabilitas menjadi tantangan tersendiri. 2.43 Ketergantungan cuaca. Efektivitas WAP sangat dipengaruhi oleh kondisi angin dan cuaca di rute pelayaran. 2.44 Regulasi dan standar. Masih diperlukan harmonisasi regulasi internasional terkait penggunaan teknologi ini. 2.5 Studi kasus penerapan Wind Assisted Propulsion. 2.51 Kapal kargo dengan Flatner rotor. Sebuah kapal kargo yang dipasangi Flatner rotor mampu menghemat bahan bakar rata-rata 2,99% pada kecepatan 10 knot. Jika dua rotor dipasang, penghematan meningkat hingga 5,5%. 2.52 Kapal tanker dengan wing sails. Kapal tanker yang menggunakan wing sails mampu mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20% pada rute pelayaran lintas samudra. 2.53 Kite sails pada kapal kargo. Penerapan kite sails pada kapal kargo besar menunjukkan penghematan bahan bakar hingga 15% pada rute dengan angin yang optimal. Bab 3 Penutup. 3.1 Kesimpulan. Wind Assisted Propulsion
atau WAP merupakan inovasi teknologi yang sangat potensial dalam mendukung efisiensi energi dan pengurangan emisi di sektor pelayaran. Dengan memanfaatkan energi angin sebagai tenaga tambahan, WAP mampu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Berbagai jenis teknologi seperti flat rotor, wing cells, suction cells, dan cat cells telah terbukti efektif dalam aplikasi nyata di berbagai jenis kapal. Meskipun terdapat tantangan seperti biaya investasi awal, penyesuaian desain kapal, dan ketergantungan pada kondisi cuaca, prospek pembangunan WAP di masa depan sangat cerah seiring dengan kemajuan teknologi dan dukungan regulasi internasional. 3.2 Saran. Agar pemanfaatan Wind Assisted Propulsion dapat lebih optimal, disarankan kepada industri pelayaran untuk terus melakukan inovasi dan penelitian terkait teknologi ini. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan memberikan dukungan melalui regulasi, insentif, serta sosialisasi agar adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor maritim dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Selain itu, kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan mewujudkan transportasi laut yang berkelanjutan. Baik, sekian presentasi saya mengenai Wind Assisted Propulsion pada malam hari ini. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila presentasi saya masih kurang atau kata-kata saya masih kurang. Saya mohon maaf. Selamat malam.